Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Vanessa. Kali ini Lea mau bahas miris kekerasan seksual dan pembunuhan pada perempuan masih tinggi. Polisi telah menetapkan laki-laki berumur 26 tahun berinisial IS sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan perempuan penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selama sepekan ini, penyelidikan dilakukan kepolisian untuk memburu pelaku yang buron. Sebelumnya, seorang perempuan ditemukan tewas terkubur yang diduga menjadi korban perkosaan yang berujung pembunuhan. Kasus ini tengah jadi sorotan masyarakat. Padahalnya, belum lama juga publik dikejutkan dengan kasus dugaan kekerasan seksual dan pembunuhan yang menimpa seorang anak perempuan di Palembang. Pasalnya, yang jadi terduga pelaku adalah 4 laki-laki yang masih berusia anak. Nah, hari gini kenapa kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan masih tinggi? Tidak hanya 2 kasus yang saya sebutkan tadi, Komnas Perempuan juga pernah menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah kasus pembunuhan perempuan di 2024 yang dikategorikan sebagai femisida. Femisida sendiri adalah pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gender dan sebagian akibat eskalasi kekerasan berbasis gender sebelumnya. Menurut Komisioner Raini Huta Barat, motif-motif femisida menggambarkan superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan ketimbang relasi kuasa lelaki terhadap perempuan. Nah, kali ini kita mau obrolkan soal tingginya kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan bersama pakar sosiologi karena kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang sangat memprihatinkan bagi negeri ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk komentar netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar @ranxx. Ngeri banget ya sekarang, banyak banget kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Lanjut komentar dari @valxx. Kenapa dah menjelang akhir tahun 2024, pembunuhan sadis kayak marak banget? Lanjut @akxx. Dalam beberapa waktu terakhir kita disuguhkan setidaknya 3-4 berita tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Sadis betul. Disadari atau tidak, kekerasan ini terbentuk dari hal-hal yang tampak normal di kehidupan sehari-hari. @kekxx. Serem banget ya, akhir-akhir ini banyak banget kasus seperti ini. Dan lagi-lagi yang melakukan pembunuhan ini masih pelajar, guys. @praxx. Ya Allah, akhir-akhir ini kenapa banyak berita sadis kayak gini? Nyawa manusia kayak gak ada harga dirinya, miris banget. @atxx. Kawal terus sampai tuntas dan pelaku dihukum semaksimal mungkin. Lanjut @masxx. 2 kasus pembunuhan anak gadis pejuang keluarga. Semoga para pelaku dihukum berat. Yang terakhir komentar @emixx. Setiap hari ada berita pembunuhan dan korbannya lebih banyak perempuan. Apa sih yang jadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan seksual berujung pembunuhan pada perempuan di berbagai daerah di Indonesia? Kita tanyakan ke sosiolog Universitas Gadjah Mada UGM, Andreas Budi Widianta. Sosiolog yang biasa disapa Pak Abe ini mengungkap masalah sosial ini memiliki beberapa faktor penyebab. Pak Abe, belakangan kan kasus kekerasan seksual berujung pembunuhan terhadap perempuan masih marak nih Pak. Apa sih sebab dan latar belakang kasus seperti ini masih tinggi di negeri ini? Iya, tingkat ini ya, kriminalitas dari masyarakat kita ya. Iya, saya perlu klarifikasi di awal dulu. Pandangan saya ini lebih didasarkan pada perspektif sosiologis. Bagaimana latar konteks sosial yang melatari dari anak-anak ini bertumbuh dalam lingkup sosialnya, dan itu berdampak kepada tindakan-tindakan menyebabkan praktik kekerasan atau bahkan pemerkosaan hingga pembunuhan ya. Dengan melihat konteks itu, 3 kasus yang di Palembang, di Sumatera Barat serta Jakarta ya, itu menunjukkan kondisi hari ini
anak-anak kita semua generasi sekarang ini dikepung oleh berbagai stimulasi tindakan yang mengarah kepada kekerasan, mengarah kepada praktik yang merugikan hak-hak orang lain, praktik yang melanggar hak-hak orang lain. Dan itu tentu saja perlu dilihat tentang bagaimana mereka tumbuh di keluarga, bagaimana mereka tumbuh di dalam masyarakat yang seperti apa, dan juga tumbuh di dalam konteks boleh jadi psikologi sosial mereka itu sebetulnya berada di dalam kondisi di mana anak-anak ini bertumbuh tidak dalam konteks yang baik-baik saja. Tentu sistem sosial di sekitarnya juga boleh jadi itu menimbulkan jejak traumatik psikologis bagi mereka yang kemudian menstimulasi tindakan-tindakan kekerasan dan bahkan penghilangan nyawa atau pembunuhan seperti itu terjadi. Jadi ini ketegaan ataupun juga tindakan yang tega, melukai, membunuh orang lain ini adalah penghilangan hak dasar dari hak orang lain ya. Tentu ini situasi yang sebetulnya kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, ini pasti latar sekitarnya juga dipenuhi dengan praktik tindakan kekerasan-kekerasan yang itu mereka lihat, mereka saksikan, dan itu menstimulasi apa yang mereka lihat, mereka rasakan, itu kemudian berulang pada tindakan-tindakan ini. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu cerminan dari sistem sosial di sekitarnya. Mengapa bisa sesadis dan segampang itu gitu Pak, pelaku melakukan kekerasan dan menghabisi nyawa perempuan? Apa sih masalahnya di masyarakat? Iya, ada satu faktor kultural yang perlu kita sadari ya. Yang mesti disadari adalah bahwa dominasi patriarki, bahwa laki-laki itu adalah kelompok seksual paling dominan dibandingkan perempuan, sehingga selalu menjadikan perempuan sebagai objek yang dianggap lemah, yang dianggap kelompok nomor 2 kira-kira gitu. Jadi second sex istilahnya. Jadi ini jenis kelamin yang dinomor 2-kan perempuan itu. Lalu selain menjadi objek seksual, seringkali juga dianggap sebagai bagian dari objek-objek praktik dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok dengan dominasi maskulinitas seperti itu. Maka dari berbagai kasus tadi itu menunjukkan perempuan menjadi korban dari sistem patriarki, dari sistem dominasi maskulinitas yang kemudian selalu menjadi sasaran dari piramida korban spiral kekerasan di dunia sosial kita hari ini. Perlu intervensi macam apa nih Pak untuk memperbaiki masalah sosial ini? Iya, ada banyak masalah ya yang hari ini kita tahu persis. Demokrasi tengah berada di dalam kemunduran yang sangat buruk ya, sangat rendah. Dan demokrasi itu kan mengajarkan tentang nilai-nilai bagaimana menghargai hak orang lain dengan keragaman identitas, keragaman latar belakang, keragaman ras, mungkin jenis kelamin juga, yang dimana dengan demokrasi itu kita sebetulnya dididik untuk tidak melakukan pelanggaran hak-hak orang lain itu sebagai bagian dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nah, konteks di mana Indonesia hari ini juga mengalami penurunan atau pemburukan sistem demokrasi kita, sistem politik yang juga sebetulnya kalau kita mau melihat sistem politik, sistem bernegara kita ini penuh dengan kekerasan juga kan, yang dipraktekkan dalam tindakan pembangunanisme yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik ketimbang pembangunan sumber daya manusia. Itu sangat jelas sebetulnya. Kalau dalam analisis sosiologis, pembangunanisme yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi ketimbang pembangunan manusia itu jelas menjadikan bahwa manusia ini juga tidak diprioritaskan di dalam pembangunan di negeri ini. Dan kita bisa melihat begitu banyak pembangunan infrastruktur fisik yang sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi itu juga menyingkirkan, mengusir, bahkan melakukan tindak kekerasan perampasan atas tanah warga, tanah masyarakat adat. Akhirnya masyarakat adat yang berabad-abad di situ juga diusir dan bahkan dieksploitasi, disingkirkan jauh. Ini kan praktik kekerasan oleh negara dalam wajah yang berbeda, yang sesungguhnya sama-sama pelanggaran hak.
Jadi negara sendiri, pejabat-pejabat politik kita hari ini juga mempraktekkan kekerasan itu. Dan ini kan yang menimbulkan sebuah frustasi sosial kan. Jadi kalau anak-anak hari ini juga mempraktikkan tindak-tindak kekerasan kayak begitu itu ya sebetulnya karena dia juga dipertontonkan oleh praktik-praktik negara yang mementingkan kepentingannya sendiri juga. Pak, kalau program sosial yang menyasar ke sana selama ini ada nggak sih Pak? Kalau nggak ada kenapa dan perlu nggak sih Pak? Kalau program sosial tidak cukup ya, harus programnya holistik ya. Holistik itu dari pembangunan politik, pembangunan kultural, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi. Jadi tidak ada secara spesifik misalnya satu sektor hanya program sosial. Itu nggak cukup. Karena juga harus program sosial ini harus disertai dengan penguatan program hukum, misalnya pendampingan hukum, perlindungan hukum, atau misalnya pendidikan politik, di mana setiap orang itu harus menghargai hak orang lain. Kalau kita tidak terbiasa berbeda dan menghargai perbedaan itu sebagai kekayaan dan seringkali justru menjadikan perbedaan termasuk laki-laki perempuan tadi, di mana perempuan selalu menjadi korban tadi, itu artinya kan memang tidak setara relasi dalam hubungan sosial kita sehari-hari itu. Jadi perempuan dianggap lemah itu kan artinya menganggap perempuan sebagai kelas kedua. Maka itu lalu bisa semena-mena. Kelas pertama tadi, kelas laki-laki itu jadi bisa semena-mena. Itu kan yang kita tidak sadari bahwa kesadaran kita sudah dicekoi dengan kekerasan yang berkecenderungan akan selalu menjadikan siapa yang lemah itu dieksploitasi, ditindas, dibunuh, dihilangkan nyawanya, dihilangkan haknya. Nah ini bentuk dari bagaimana kekerasan-kekerasan yang menjadi sebuah lingkaran setan. Akhirnya generasi-generasi muda kita, anak-anak kita bahkan itu mengulanginya, mempraktikannya juga. Jadi ini harus perbaikan sistemik, tidak hanya program sosial. Termasuk juga dalam pendidikan misalnya. Jelas itu harus dari pusat pendidikan, dari keluarga, dari masyarakat, dan negara itu mesti sinergis. Jadi mendidik itu proses yang panjang ya. Proses yang juga harus disertai dengan sebuah pembangunan yang holistik dari berbagai sektor secara serentak, paralel, bersamaan, dan kontinu. Terima kasih Pak Abe. Oke. Sementara itu, Sekretaris Kapal Perempuan Budis Utami menilai kasus pembunuhan terhadap perempuan masih kerap terjadi karena peraturan yang tidak diterapkan secara maksimal. Selain itu, menurutnya, perspektif aparat penegak hukum juga masih minus serta belum terwujudnya kesetaraan gender di tengah masyarakat. Lantas, seperti apa perlindungan kepada perempuan semestinya dijamin negara? Kita tanyakan ke Sekretaris Kapal Perempuan Budis Utami. Belakangan kita tahu ya Mbak ya, ada banyak kasus pembunuhan nih Mbak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Korbannya adalah perempuan gitu Mbak. Nah kalau kita tahu juga kan di Catahu Komnas Perempuan juga angka kekerasan, ancaman pembunuhan terhadap perempuan yang berbasis gender itu kan masih tinggi gitu ya Mbak ya. Ini gimana sih Mbak melihat banyaknya kasus ini dan bagaimana negara juga bisa menjamin seharusnya gitu kalau perempuan itu aman? Sebenarnya perangkat undang-undangnya kan sudah ada dan sudah sangat kuat ya. Jadi undang-undang TPKS, undang KUHP, terus kemudian undang-undang perlindungan anak, PKDRT gitu ya, sudah dibuat. Terus undang-undang yang anti trafficking juga ada. Kan memang kekerasan, pembunuhan itu juga karena konteks trafficking juga ada. Jadi undang-undangnya itu, peraturannya itu tidak ditegakkan gitu. Terus kemudian pemerintah juga terlalu lambat untuk mengesahkan peraturan turunannya, terutama untuk undang-undang TPKS ya. Nah kemudian kedua, tidak ada pendidikan yang punya keberpihakan dan punya perspektif kuat bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah kejahatan gitu ya. Tidak ada dibangun di dalam perspektif aparat penegak hukum gitu. Jadi perangkat dari kenegaraannya aja nggak ada untuk perlindungan terhadap perempuan, bukan nggak ada ya.
nggak dioptimalkan gitu. Itu kan sebenarnya memang kayak visi negara gitu, perspektif gender gitu ya. Bukan hanya gender ya, akan disabilitas juga tuh. Banyak perempuan disabilitas yang jauh lebih tidak mendapatkan perlindungan, perhatian oleh negara gitu ya. Nah, peraturan itu menurut saya selain harus ada peraturan turunannya yang bisa secara orang yang nggak mau capek-capek ya, aparat penegak hukum yang nggak mau capek-capek ngebaca, menafsirkan gitu-gitu ya, itu dengan peraturan yang turunan yang lebih operasional, konkret, itu akan membantu sebenarnya. Tapi seharusnya penegak hukum kan nggak begitu, gitu. Harus punya keberpihakan yang jelas. Terus kemudian selain itu, memang harus edukasi masif ya untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah kejahatan gitu. Sampai pada anak-anak SMP gitu, SD itu sudah harus diajarkan dan bisa. Kalau mencuri itu kan terus-menerus ya, latihkan kepada kita. Mencuri itu tidak boleh, itu perbuatan jahat, masuk neraka gitu. Sama dong gitu ya. Melakukan kekerasan orang pada perempuan, mengambil haknya, memukulinya, membunuhnya, itu seharusnya itu diajarkan secara terus-menerus gitu ya. Jadi Palembang atau wilayah-wilayah hampir seluruh Indonesia ya, yang selalu menekankan aspek agama segala macam, bukan hafalan gitu. Harus pendidikan, edukasi gitu ya, bagaimana menghargai sesama manusia gitu. Itu kan nggak dilakukan. Hubungan dengan Tuhan aja yang ditekankan. Tetapi dalam pola relasi, penghargaan terhadap kehidupan orang lain itu masih minim sekali yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga budaya patriarki yang dipengaruhi oleh cara pandang agama yang misoginis itu menganggap perempuan itu rendah, nggak berharga, barang, objek eksploitasi, objek seksual. Sehingga anak-anak kecil pun paham apa ya di kepalanya tertanam. Gak apa-apa memperkosa dia. Itu coba bayangkan mirisnya kita. Dan mungkin yang terbaru juga ada yang di Padang Pariaman ya Mbak, yang penjual gorengan perempuan itu akhirnya dibunuh gitu ya. Iya betul. Sama itu. Hujan-hujan gitu ya. Belum ketangkap kah? Iya belum Mbak, pelakunya masih dikejar tapi udah ada terduga pelakunya sih. Ya, sudah terduga itu kan masih tetangga kampungnya atau sekampung ya. Jadi mengincar gitu. Perempuan, dia akan kesini. Jadi dia akan dipantau sebenarnya. Jadi sebelum melakukan aksinya pasti ada proses stalking ya. Jadi kayak mantau gitu. Kalau ini lewat sini, apalagi hujan. Atau bahkan mungkin tidak memantau. Ketemu, dia sendiri, ini bisa diperkosa. Itu karena itu benar-benar ya, di kepalanya itu ya perempuan tuh objek seks gitu. Jadi edukasi kesehatan seksual dan reproduksi itu penting. Pendidikan seksual ya. Jadi bagaimana pengelolaan seksualitas seseorang itu harus juga dilatihkan kepada kita semua. Hal-hal itu semua kan dianggap tabu ya. Jadi kayak nggak diomongin itu sesuatu yang nggak baik gitu, memalukan segala macam. Kan lebih memalukan kalau ada pemerkosaan seperti itu. Gitu. Mbak, berarti sebenarnya gitu ya Mbak ya, perlindungan seperti apa sih yang idealnya itu didapatkan agar keamanan dan perlindungan terhadap perempuan itu terjamin dan mungkin kasus-kasus pembunuhan seperti ini tuh bisa ditekan gitu? Selain peraturan yang harus ditegakkan, sebenarnya seluruh bidang kehidupan, terutama agama. Jadi gitu ya, kekerasan yang terjadi gitu ya, terus pembunuhan dan lain sebagainya yang terjadi pada perempuan gitu ya, itu tertanam dalam diri para pembunuhnya atau laki-laki gitu ya, bahwa aku tuh harus lebih berkuasa, bahwa aku tuh harus lebih kuat, harus menang, dia itu lemah, itu yang tertanam di kepalanya gitu.
Jadi dia itu nggak seberharga aku gitu loh sebagai laki-laki. Jadi boleh melakukan apa saja. Maka terjadi gampang pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, pembunuhan gitu. Itu karena di dalam kepala masyarakat khususnya laki-laki itu begitu. Itu belum lagi kalau interseksi dengan kelas sosial gitu. Kalau terinterseksi dengan kelas sosial, dia miskin aja, dia disabilitas saja gitu. Ya, perlindungan yang komprehensif itu ya penegakan peraturannya dikonkretkan, aparat penegak hukumnya itu harus tegas, punya perspektif keberpihakan, kemudian pelayanan pendampingannya itu PTDPPA-nya harus diperkuat dan didanai, kemudian yang keempat mesti ada edukasi yang kuat. Jadi guru juga mengedukasi siswa-siswanya mulai SD. Ini contoh ya Mbak. Baru kemarin saya turun lapangan dan diskusi dengan mitra kami ya KPM. Nah, ketika ibu-ibunya itu diskusi, ibu-ibu sekolah perempuan, anak-anaknya itu kan bermain, pokoknya suka ngikutin ibunya. Nah, didatangkanlah anggota sekolah perempuan muda untuk ngurusi anak-anak ini. Nah, diajari nyanyi, diajari menggambar, berdongeng. Nah, salah satunya kemudian mengenai tubuh, gitu dengan cara yang sederhana. Terus kemudian ke yang remaja, anak laki-laki remaja, kamu nggak boleh loh begitu, gitu kan? Kan umurnya nggak terlalu jauh, kan anggota sekolah perempuan muda kan lulus SMA, ada yang masih SMA. Begini, sampai tuh anak laki-laki itu bilang gini, jadi katanya kita jangan kirim foto ke pacar kita, pesan yang aneh-aneh ya, itu kekerasan. Jadi sebenarnya kalau anak-anak diedukasi itu bisa gitu, maksudnya enggak sesusah itu. Apa sih, bagaimana sih caranya gitu ya menggerakkan edukasi anak-anak jujur, tidak korupsi, anak-anak nggak boleh contek, anak-anak itu menghargai perempuan, kalau ini namanya kekerasan dan lain sebagainya. Itu kan integrasi aja, PPKN gitu-gitu kan bisa. Agama sangat bisa diintegrasikan materi-materi tersebut gitu. Baik Mbak Budis, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Sama-sama Mbak Lea. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menyatakan adanya indikasi upaya pembunuhan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Pernyataan ini dikeluarkan setelah insiden penembakan di lapangan golf di West Palm Beach, Florida, Amerika Serikat 15 September 2024. Melansir Reuters, FBI tengah menyelidiki indikasi upaya pembunuhan ex-presiden Amerika Serikat tersebut. Di lapangan golf di West Palm Beach terdengar suara tembakan dari luar dan beberapa tembakan menyusul setelahnya. Tembakan pertama dilepaskan terduga pelaku dan beberapa setelahnya berasal dari Secret Service. Pelaku penembakan sempat kabur menggunakan SUV dan saat ini telah ditangkap. Menanggapi insiden ini, Donald Trump menyatakan dirinya aman dan sehat. Untuk ke-7 kalinya, Swiss dinobatkan menjadi negara terbaik di dunia. Di paruh akhir tahun ini, US News dan World Report mengeluarkan peringkat negara terbaik dunia 2024 yang jatuh kepada Swiss. Studi yang bekerja sama dengan Wharton School of University of Pennsylvania tersebut menyurvei 17.000 orang di 89 negara berbeda di dunia. Swiss mendapat penilaian tertinggi untuk stabilitas politik, disusul posisi kedua sebagai tempat berbisnis dan posisi ketiga kualitas hidup. Negara terbaik di dunia setelah Swiss adalah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swedia, Jerman, dan masih banyak lainnya. Studi ini sudah dilakukan selama 9 tahun, di mana 2016 Jerman menduduki negara terbaik di dunia, dan di 2021 adalah Kanada, sementara sisanya dimenangkan Swiss. Imbas aksi mogok tenaga kesehatan di Korea Selatan yang masih terus bergulir, drama spin-off Hospital Playlist berjudul Wise Resident Life batal tayang di 2024. Studio produksi CG Entertainment dan media menyampaikan mereka masih mengusahakan penentuan jadwal perilisan drama. Perwakilan CG mengatakan
Saat ini drama kisah dokter di Korea Selatan tersebut sulit dirilis dan pihaknya masih mendiskusikan jadwal yang tepat. Wise Resident Life adalah drama yang dijadwalkan tayang 2024 dan mengambil latar yang sama dengan drama Hospital Playlist, yaitu Rumah Sakit Yulje. Drama yang diperankan Go Yoon Jong ini mengisahkan kehidupan dokter residen yang masih muda dan bekerja di rumah sakit. Pemunduran jadwal rilis drama tersebut dilakukan untuk menghindari reaksi negatif dari warga Korea, lantaran aksi mogok yang berujung pada pengunduran diri massal para dokter. Padahal drama ini sudah selesai produksi dan tinggal ditayangkan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan pungutan liar pungli seorang polisi lalu lintas Polantas yang viral di media sosial. Polisi tersebut terekam menerima uang dari pengendara motor di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kepala Bidang Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bambang Satriawan, mengonfirmasi pihaknya telah menangani kasus ini. Bambang juga belum mau memberikan detail kasus dan pelaku dugaan pungli tersebut. Kasus ini mencuat setelah video aksi pungli tersebut viral di media sosial, menunjukkan pemotor menyerahkan uang kepada polisi setelah berbincang di pinggir jalan. Berdasarkan video viral, pengendara yang sudah memberikan uang tampak dibebaskan dari tilang. Selanjutnya kita ke Banten. Dinas Pariwisata Provinsi Banten berupaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata melalui digitalisasi 1.180 objek wisata. Hingga kini 604 destinasi telah terintegrasi dalam portal website yang memudahkan wisatawan mengakses informasi secara menyeluruh. Kepala Dinas Pariwisata Banten Al-Hamidi menyebut digitalisasi ini bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui pemantauan real time. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi hingga ke pasar internasional. Banten juga fokus meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata. Terakhir ke Ibu Kota Nusantara IKN. Ibu Kota Nusantara IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mulai membuka kunjungan umum. Pengunjung dapat melihat langsung Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa dengan mengikuti panduan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian PUPR. Pendaftaran kunjungan dilakukan melalui aplikasi IKN OE yang tersedia di App Store dan Play Store. Namun jumlah pengunjungnya dibatasi, maksimal 300 orang per hari. Pembatasan dilakukan demi keamanan dan kenyamanan. Masyarakat juga diwajibkan mematuhi aturan kunjungan, seperti menggunakan transportasi umum yang disediakan pada titik kumpul, menjaga kebersihan, dilarang merokok, dan dilarang memasuki area non-kunjungan, serta mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.